masyarakat, yaitu Alfamart dan Indomaret. Jadi hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fulgius Renaldo Adiputra. Saya mahasiswa Institut Setiami, jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen, yaitu formasi strategi. Jadi persaingan untuk kompetitif telah mengubah dunia dan meningkatkan kesejahteraan bagi umat dibandingkan sebelumnya. Lebih meningkat disebabkan oleh pemanfaatan teknologi dan aktivitas yang didorong oleh pasar kompetitif. Dengan adanya kompetisi bisnis atau persaingan semakin ketat, tentu dibutuhkan formasi strategi tepat agar memenangkan persaingan. Strategi dapat disusun sedemikian oleh perusahaan yang terlebih dahulu telah melakukan analisis lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Data yang didapatkan dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan formula yang tepat dalam menentukan atau menerapkan strategi persaingan industri. Jadi pertanyaannya adalah mengapa persaingan itu penting? Pertama, persaingan memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah. Yang kedua, persaingan memaksa perusahaan untuk melakukan atau menciptakan barang baru atau produk baru dan berinovasi. Yang ketiga, dengan menciptakan atau terciptanya pelayanan yang baik. Dan yang terakhir ini adalah menguntungkan konsumen. Ada dua minimarket yang tidak asing lagi bagi masyarakat, yaitu Alfamart dan Indomaret. Jadi adakah mungkin di antara teman-teman sekalian mungkin pernah terpikir, kenapa sih Indomaret dan Alfamart selalu berdekatan? Memang realitanya seringkali kita temui di beberapa titik bahwa Indomaret ini dan Alfamart ini selalu berdekat. Begitupun sebaliknya, jadi Indomaret dan Alfamart berdekatan, Alfamart dan Indomaret berdekatan. Jadi mereka ini selalu melakukan persaingan dengan minimarketnya atau tokonya saling berdekatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang ada beberapa alasan. Jadi ada alasan kenapa Indomaret dan Alfamart ini selalu berdekatan ya teman-teman. Yang pertama itu adu persaingan. Jadi walaupun Indomaret dan Alfamart ini masih dibilang satu bisnis yang sama, yaitu retail, tapi keduanya tidak keberatan untuk melakukan persaingan. Karena bagaimana cara mereka untuk menggain konsumen, atau bagaimana cara mereka untuk melakukan eksistensi satu sama lain yang berbeda. Jadi membidik pasar yang lebih luas ya. Jadi salah satu strategi marketing yaitu di mana ada penjual, di situ ada pembeli ya teman-teman ya. Jadi hal ini tidak akan terlewatkan oleh kedua minimarket ini, yaitu Alfamart dan Indomaret, untuk bersaing mengembangkan atau membidik pasar yang lebih luas. Yang ketiga itu pasar yang besar ya teman-teman ya. Bisnis retail adalah salah satu bisnis yang tidak perlu ditakuti atau kehabisan pelanggaran atau konsumen ya. Di kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari juga tidak mengalami pengaruh atau tidak mengalami penurunan ya. Jadi dari waktu ke waktu semua itu juga akan dipengaruhi oleh pendapatan gaya hidup. Jadi hal ini yang menyebabkan kedua minimarket ini tidak takut untuk bersaing pada lokasi yang sama atau berdekat. Ya karena mereka sudah tahu bahwa pasar yang mereka tuju atau mereka bidik ini adalah pasar yang besar. Jadi mereka tidak perlu takut untuk melakukan persaingan besar atau melakukan persaingan di wilayah atau lokasi yang tepat dan berdekatan. Yang berikutnya ada keunggulan yang berbeda. Sekilas terlihat sama, namun ternyata berbeda ya teman-teman, berbeda. Mempunyai konsep dan keunggulannya masing-masing, baik itu dari segi harga produk, pelayanan, promo, atau kapasitas toko yang luas, atau perkiraan luas,
dan sebagainya. Semua hal ini yang membedakan juga antara keduanya untuk menarik para konsumen, yaitu target penambahan gerai. Dan itu yang berikutnya adalah target penambahan gerai yang maraton. Jadi walaupun Indomaret menjadi yang pertama sebagai retail ternambat di Indonesia, kompetitor atau pesaing utama yang keduanya tidak berhenti melakukan dan tidak tanggung-tanggung. Mereka membidik hampir seluruh wilayah Indonesia diantaranya. Jadi sengaja atau tidak sengajanya teman-teman ya, jadi kedua minimarket ini menambahkan gerai minimarket baru di antara keduanya. Jadi yang penting lokasi strategis, gitu aja sih. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah penjualan produk yang seragam. Ketika Anda memasuki kedua minimarket ini, secara garis besar terlihat sama ya kan, dari penataan barang-barang hingga pelayanan para karyawan juga sama. Hingga ketika teman-teman memasuki kedua minimarket ini, semuanya hampir sama ya teman-teman, harus sama, dari penataan barang-barang, pelayanan pada karyawan gitu, semuanya hampir sama ya teman-teman ya. Namun yang membedakan di antara keduanya adalah promo dan diskon, hingga keuntungan dari membership itu berbeda-beda ya teman-teman ya dari kedua minimarket ini. Yang berikutnya adalah adanya sistem waralaba. Jadi kedua minimarket ini antara Indomaret dan Alfamart memberi kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai modal untuk bekerjasama dengan waralaba, sedangkan untuk lokasi akan ditentukan investasi sesuai dengan pertimbangan mereka. Jadi walaupun jarak retak yang satu dengan lainnya berdekat, jadi masih ada keunggulan yang menjadi pembeda di antara keduanya. Yang berikutnya adalah membangun persepsi konsumen. Setiap konsumen yang datang ke minimarket di antara keduanya, para karyawan yang bertugas positif bagi para pelanggan mereka, agar mereka atau konsumen ini bisa kembali atau menjadi membership mereka di antara dua minimarket yang saling bersaing ini. Baik itu pelayanan, harga murah, hingga jarak rumah yang dekat dengan para konsumen tersebut. Yang berikutnya tidak adanya larangan ya teman-teman ya, tidak ada larangan dari minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya harus berjarak sedemikian berapa meter gitu ya kan. Jadi tidak ada larangan bahwa Indomaret dan Alfamart ini jaraknya harus sekian, 3 meter, semeter, tidak ya. Jadi tidak ada larangan dari sini. Jadi baik itu Indomaret dan Alfamart yang lebih dulu ke lokasi tersebut disusul oleh minimarket yang lainnya, jadi tidak ada masalah sekalipun, tidak ada masalah. Jadi ini adalah persaingan bisnis yang sehat, jadi tidak ada larangan bagi kedua minimarket ini untuk melakukan persaingan. Yang penting di sana ada pangsa pasar yang bisa jadi rebutan, kenapa tidak gitu ya kan. Jadi pintar-pintar saja memanfaatkan waktu, peluang, dan kesempatan yang lebih dari masing-masing dari minimarket ini. Jadi itu saja dari saya, materi dari saya, penjelasan dari saya tentang persaingan pasar. Jadi semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi jika ada salah kata dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan mohon maaf untuk sebesar-besarnya buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang menonton sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih dan see you next time.